Tika Awanda, saya dari kelas 10 C Farmasi nomor absen 02. Saya dari kelompok Ascomycota. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Ascomycota. Ascomycota merupakan kelompok fungsi terbesar yang masuk ke dalam kingdom Dikarya, fungsi tingkat tinggi. Penamaan Ascomycota diambil dari kata ascus yang artinya kantung, karena dapat menghasilkan struktur buah seperti kantung. Ascomycota dapat berproduksi secara seksual maupun aseksual. Seksual menghasilkan spora dari struktur aksus atau kantung, dan dapat berproduksi secara aseksual yang artinya tidak dapat menghasilkan aktus seperti jamur trufule, Ragisechahioses, dan morels. Selain itu, sebagai Ascomycota juga bersifat uniseluler berupa jamur ragi. Contohnya ragi roti, Saccharomyces cerevisiaceae, dan Candida albicans. Fungsi Ascomycota mengalami meiosis setelah pembentukan zigot yang berumur pendek dan menghasilkan dengan pembentukan sel bebas dalam sebuah meiosporangium yang disebut aksus. Ascomycota menunjukkan kompatibilitas seksual bipolar dan memiliki dinding sel yang terdiri dari dua lapisan. Ascomycota merupakan kelompok jamur terbesar yang dapat hidup parasit atau saprofit. Jamur yang hidup sebagai parasit dapat menimbulkan penyakit yang sangat merugikan bagi para petani. Contohnya pepaya, pohon karet, pohon teh, pohon coklat, dan padi. Sedangkan jamur saprofit hidup pada bahan makanan atau sampah. Sekian penjelasan pengertian Ascomycota, dilanjutkan dengan morfologi Ascomycota. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irma Melinda Febrianti, kelas 10 C Farmasi absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi Ascomycota. Jadi, Ascomycota merupakan kelompok jamur yang terbesar, ada yang hidup saprofit dan ada juga yang parasit. Ciri-ciri umum Ascomycota adalah ada 3. Yang pertama, tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang kedua memiliki hifa yang bersekat-sekat dan berinti banyak. Yang ketiga, hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan lichenes. Lalu, hifa adalah suatu struktur fungi berbentuk lubang menyerupai seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konida. Dan lalu ada juga terdapat jenis jamur yang mempunyai hifa berlubang, sehingga protoplasma dan inti sel mengalir dari satu sel ke sel yang lainnya. Struktur tubuh jamur ini dari golongan Ascomycota adalah multiseluler, dan ada yang uniseluler seperti pada ragi. Lalu, hifa Ascomycota umumnya tegak dan miselium yang ada di permukaan substrat yang disebut hifa fertil. Karena berperan untuk reproduksi, hifa fertil dapat berupa sporangiofor atau conidiofor atau korpus, dengan tujuan agar penyebaran sel reproduksi yang dibawanya berlangsung lebih mudah. Dan hifa-hifa yang sudah terjalin menjadi suatu jaringan miselium yang makin lama makin tebal akan membentuk suatu koloni yang dapat dilihat secara kasat mata. Sekian penjelasan morfologi Ascomycota, dilanjutkan dengan anatomi Ascomycota.
Anatomi Ascomycota. Berikut anatomi Ascomycota. Pertama, jamur Ascomycota. Jamur kantong, ada yang uniseluler dan multiseluler. 2. Ada yang bersifat parasit dan ada yang juga yang bersifat saprofit. 3. Hifa bersekat. 4. Berkembang biak secara aksesual dengan membentuk conidiospora, yaitu spora yang dihasilkan secara berantai pada ujung suatu hifa. 5. Berkembang biak secara seksual dengan membentuk spora yang dihasilkan dalam suatu kantung atau ascus yang disebut ascopora. 6. Di dalam ascus terdapat 8 buah spora karena 2 inti diploid melakukan pembelahan meiosis menghasilkan 4 inti haploid. Setiap haploid akan membelah secara mitosis sehingga setiap ascus terdiri dari 8. Sekian penjelasan anatomi Ascomycota, dilanjutkan dengan pertumbuhan Ascomycota. Perkenalkan, nama saya Nyonya Mamela Trisna Dewi, nomor 11. Pertumbuhan Ascomycota. Kurva pertumbuhannya memiliki beberapa fase. Yang pertama ada fase lag, yaitu fase penyesuaian sel-sel dengan lingkungan. Yang kedua ada fase akselerasi, yaitu fase mulanya sel-sel membelah diri dan menjadi aktif. Yang kedua ada fase eksponensial, yaitu fase berbanyak jumlah sel yang sangat banyak. Yang keempat ada fase deselerasi, yaitu waktu sel-selnya kurang aktif dalam membelah diri. Yang kelima ada fase stasioner, yaitu fase jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel relatif seimbang. Yang keenam ada fase kematian dipercepat. Jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif sama sekali lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Sekian penjelasan pertumbuhan Ascomycota, dilanjutkan dengan metabolisme pada Ascomycota. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Hamidah, kelas 10C Farmasi, nomor absen 17, membahas tentang metabolisme pada Ascomycota. Metabolisme pada Ascomycota mengalami metabolisme karbohidrat, yaitu metabolisme fungi yang diawali dengan transport monosakarida melalui membran yang dilakukan oleh suatu protein transport spesifik, yaitu permease. Dan metabolisme asam nukleat terjadi pada Ascomycota, yaitu kemampuan menggunakan basa purin dan parimidin, bervariasi pada hamil. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan metabolisme pada Ascomycota, dilanjutkan dengan reproduksi Ascomycota. Reproduksi Ascomycota dibagi menjadi 2, yaitu reproduksi aksesual dan seksual. Reproduksi aksesual pada Ascomycota juga dibagi menjadi 2, yaitu uniseluler dan multiseluler. Reproduksi aksesual pada uniseluler terjadi diawali dengan terbentuknya tunas yang disebut blastopora. Pembentukan tersebut diawali dengan menonjolnya dinding tubuh. Selama proses pembentukan tunas, nukleus dalam sel induk membelah serta akan bergerak ke sel tunas. Lalu, sel tunas itu akan memisahkan diri dari sel induk guna menjadi individu baru. Terkadang, sel tunas tersebut tetap menempel pada induk, membentuk rantai hifa semu yang biasa disebut pseudohifa. Reproduksi aksesual pada Ascomycota multiseluler terjadi lewat 2 cara, yakni pembentukan spora aksesual biasa disebut conidiospora. Hifa haploid yang telah dewasa akan menghasilkan tangkai yang disebut conidiofor. Pada ujung tangkai tersebut akan terbentuk spora. Kemudian spora itu diterbangkan angin. Spora yang diterbangkan tersebut dikenal istilah conidia. Saat kondisi lingkungan menguntungkan, jadi conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa itu akan bercabang membentuk miselium yang berkromosom haploid.
Reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada Ascomycota juga dibagi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Reproduksi seksual pada Ascomycota uniseluler diawali konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Hasil penyatuan itu akan membentuk sigot, kemudian sigot tersebut akan tumbuh menjadi askus diploid. Inti dari askus diploid tersebut akan membelah secara meiosis serta menghasilkan 4 inti haploid. Lalu akan terbentuk dinding sel di sekitar 4 inti tadi. Saat askus matang, mereka akan pecah serta mengeluarkan askospora. Jika askospora jatuh di tempat yang cocok, jadi mereka akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada Ascomycota multiseluler diawali dengan bertemunya hifa plus dengan hifamin yang masing-masing mempunyai kromosom haploid. Hifa plus membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sementara hifamin membentuk anteridium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium lalu akan membuat suatu saluran yang menuju anteridium yang disebut trikogin. Nah, lewat trikogin tersebut akan terjadi proses plasmogami atau penyatuan dua atau lebih protoplasma. Lalu, ascogonium akan tumbuh menjadi hifa dikaryotik yang bercabang-cabang serta bergabung dalam ascocarp atau tubuh buah. Ujung-ujung dari hifa di ascocarp tersebut akan membentuk sebuah askus dikaryotik. Di dalam askus akan terjadi karyogami atau peluburan inti sehingga akan terbentuk sebuah inti yang berkromosom diploid. Inti diploid tersebut lalu membelah secara meiosis serta menghasilkan 4 nukleus haploid. Masing-masing dari nukleus itu akan membelah secara mitosis sampai menghasilkan 8 nukleus. Lalu, di sekitar nukleus, itu akan terbentuk dinding sel serta ascopora yang berkromosom haploid. Bila askus sudah matang, maka ascopora akan membesar. Saat askus pecah, ascopora yang jatuh pada tempat yang cocok akan berkecambah serta menjadi hifa haploid yang baru. Sekian penjelasan dari reproduksi Ascomycota, dilanjutkan dengan contoh spesies dan peranan Ascomycota. Perkenalkan, nama saya Nobertus Nolianaha, absen 14, kelas 10C Farmasi. Contoh spesies dan peranan Ascomycota. Berikut adalah contoh spesies Ascomycota baik yang menguntungkan maupun merugikan. Contoh spesies Ascomycota menguntungkan. 1. Saccharomyces cerevisiae, peranan untuk pembuatan roti dan pembuatan alkohol. 2. Saccharomyces ellipepsioideus, peran untuk pembuatan wine dan buah anggur. Saccharomyces tua, peranan untuk pembuatan tua dan air nira. Neurophora crassa, perannya untuk pembuatan oncom. 5. Morcella esculenta, perannya tubuh buahnya dapat dimakan. 6. Sacroscipa Sockikea, peran tubuh buahnya dapat dimakan juga. Penicillium notatum, perannya penghasil zat antibiotik. 8. Penicillium camberti, perannya meningkatkan kualitas keju. 9. Tuber magnatum, perannya truffle putih biasa untuk kuliner.
Contoh Ascomycota yang merugikan. 1. Venturinia inaguatus penyebab penyakit buah apel. 2. Claviceps purpurea penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum. Sekian penjelasan dari contoh spesies dan peranan Ascomycota. Terima kasih.